Om Swastiastu. Kami di sini akan menyampaikan materi dari mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu yaitu Nimade Satya Utami, SEMM. Materi yang kami akan bawakan yaitu tentang kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan koperasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nimade Rinaldinata, Komang Basa Anggara, dan Oktara Andika Putra. Baik, di sini kami akan memulai penyajian materi ini. Pembangunan koperasi dan perundang-undangan. A. Pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat, khususnya anggota koperasi, agar mampu mengurus dirinya sendiri. Permasalahan dalam pembangunan koperasi. 1. Masalah internal koperasi antara lain kurangnya pemahaman anggota akan manfaat koperasi dan pengetahuan tentang kewajiban sebagai anggota. Harus ada sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi bersama, yang bersedia bekerja sama dan mengadakan ikatan sosial. Dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai penggerak organisasi untuk menggerakkan koperasi ke arah sasaran yang benar. Yang kedua, masalah eksternal, yaitu iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk perjuangan koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan. Kunci pembangunan koperasi. Menurut A.C. Partadireja, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia adalah rendahnya tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerataan tingkat pendidikan sampai ke pelosok baru dimulai pada tahun 1986, sehingga dampaknya baru bisa dirasakan paling tidak 15 tahun setelahnya. Berbeda dengan A.C. Partadireja, Baharudin berpendapat bahwa faktor penghambat dalam pembangunan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus, pengawas, dan manajer belum berjiwa koperasi dan perlu dilakukan perbaikan lagi. Profesor Wagiono Ismail berpendapat bahwa faktor penghambat kemajuan koperasi adalah kurangnya kerjasama di bidang ekonomi dari masyarakat kota. Kerjasama di bidang sosial atau gotong royong memang sudah kuat, tetapi kerjasama di bidang usaha dirasakan masih lemah. Padahal kerjasama di bidang ekonomi merupakan faktor yang menentukan kemajuan lembaga perkoperasian di Indonesia. Untuk kemajuan koperasi, maka manajemen tradisional perlu diganti dengan manajemen modern yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Semua anggota diperlakukan secara adil. 2. Didukung administrasi yang canggih. 3. Koperasi yang kecil dan lemah dapat bergabung atau merger agar menjadi koperasi yang lebih kuat dan sehat. 4. Pembuatan kebijakan dipusatkan pada sentra-sentra yang layak. 5. Petugas pemasaran koperasi harus bersifat agresif dengan menjemput bola, bukan hanya menunggu pembeli. 6. Kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan, yaitu yang terbaik untuk kepentingan koperasi. 7. Manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis. 8. Memprioritaskan keuntungan tanpa mengabaikan pelayanan yang baik kepada anggota dan pelanggan lainnya. 9. Perhatian manajemen pada faktor persaingan eksternal harus seimbang dengan masalah internal dan harus selalu melakukan konsultasi dengan pengurus dan pengawas. 10. Keputusan usaha dapat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjang. 11. Selalu memikirkan pembinaan dan promosi karyawan. Dan 12. Pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin untuk dilaksanakan. B. Perundang-undangan. Dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggota.
Ada 6 substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan HAM, serta Dewan Perwakilan Rakyat. Yaitu, pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan hasil Kongres Internasional Cooperative Alliance atau ICA. Kedua, untuk mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi harus melalui akta autentik. Pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha telah disepakati rumusan modal awal koperasi serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Keempat, ketentuan mengenai koperasi simpan pinjam atau KSP mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. KSP ke depan hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota. Kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini, pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk lembaga pengawas koperasi simpan pinjam atau LPKSP yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui peraturan pemerintah. Dan keenam, dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin akan dapat sejajar dengan organisasi koperasi di negara-negara lain yang mandiri dan dapat membentuk koperasi dan para anggotanya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tantangan, kendala, dan peluang koperasi dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada tantangan koperasi. Koperasi ini sebenarnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Namun kenyataannya, koperasi ini masih menghadapi beberapa hambatan. Maka dari itu, tantangan bagi koperasi adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Selanjutnya ada kendala koperasi. Kendala koperasi ini ada dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal ada 3, yaitu yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas, rendahnya disiplin, dan tidak adanya etos kerja. Yang kedua, terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, informasi, pasar produk, lokasi usaha, dan jaringan kerja. Yang ketiga, ada rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi. Lalu kendala eksternal koperasi ada 5. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan persebaran yang kurang merata. Yang kedua, iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi ini. Yang ketiga, belum lengkapnya pelembagaan pemberdayaan koperasi. Yang keempat, belum tegaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan sehat dan adil dalam koperasi. Yang kelima, belum mantapnya pembinaan usaha nasional baik antar sektor dan antar golongan ekonomi maupun antar daerah. Itulah kendala-kendala koperasi dalam pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya ada peluang koperasi. Ada beberapa peluang usaha baru yang diharapkan mampu dimanfaatkan koperasi dalam kegiatan usahanya di masa mendatang. Yang pertama, dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, ini memberikan peluang bagi koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang agar menjadi lebih kuat dan mandiri. Yang kedua, dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini cukup tinggi, itu menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. Yang ketiga, dengan terbukanya
perekonomian dunia memberikan peluang bagi koperasi, yaitu makin terbukanya pasaran internasional bagi hasil produksi koperasi dan makin terbukanya perekonomian kesempatan kerjasama internasional antara gerakan koperasi di berbagai bidang. Dan yang keempat, adanya perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Ini menciptakan peluang usaha terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, dan kerajinan industri. Selanjutnya, materi tentang arahan, sasaran, dan kebijakan pembangunan koperasi. Yang pertama, arahan pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi merupakan wadah dari kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang lebih efisien, serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat, sehingga mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi, itu dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Selain itu juga merupakan tanggung jawab dari lembaga gerakan koperasi sebagai wadah perjuangan dan pembawa aspirasi gerakan koperasi. Dan juga peran aktif masyarakat dalam menumbuh kembangkan koperasi juga perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat. Kedua yaitu sasaran pembangunan koperasi. Sasaran koperasi secara umum dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah makin maju, yang kedua makin mandiri, yang ketiga makin berakar dalam masyarakat, dan yang keempat menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha. Sedangkan sasaran operasional pembangunan koperasi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi. Yang ketiga, makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi. Yang keempat, makin kukuhnya struktur permodalan koperasi. Yang kelima, makin kukuhnya jaringan usaha koperasi secara horizontal maupun vertikal. Dan yang keenam, makin berfungsinya dan berperannya lembaga gerakan koperasi. Selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan koperasi. Kebijakan pembangunan koperasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Di sini dapat dibagi lagi, yaitu yang pertama mengembangkan usaha kecil dan menengah atau UMK yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah. Dan yang kedua, memperkuat kelembagaan dengan menetapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dan berwawasan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik ekspor maupun impor. Yang ketiga, membangun koperasi yang semakin terfokus. Di sini dimaksudkan koperasi itu untuk membenahi dan memperkuat tatanan organisasinya sehingga dapat meningkatkan kepedulian dan meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. Yang kebijakan yang kedua yaitu peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Di sini bertujuan agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan menjadi wadah bagi kepentingan bersama anggotanya, sehingga koperasi itu semakin berkembang di masyarakat luas. Kebijakan yang ketiga yaitu sasaran pembangunan koperasi. Di sini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembangunan dan pengembangan usaha. Yang kedua, pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, peran pemerintah itu sendiri. Dan yang keempat, kerjasama internasional. Kebijakan yang keempat yaitu pola pembangunan koperasi di Indonesia. Pola pembangunan koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan bisnis secara global, sehingga koperasi harus terus berkembang dan mampu bersaing di dunia bisnis secara optimal.
kebijakan yang kelima yaitu menggerakkan ekonomi rakyat dan kebijakan pemberdayaan UMKM. Kebijakan ini dapat dioperasionalkan melalui pelaksanaan berbagai program untuk memperkuat UMKM dan koperasi. Dalam kebijakan ini pula terdapat tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya adalah untuk meningkatkan produksi yang diasumsikan dapat meningkatkan pendapatan UMKM, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan perluasan usaha, sehingga dapat memungkinkan terbukanya peluang kerja baru. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mendorong UMKM dan koperasi agar mampu bersaing di pasar global. Kebijakan yang keenam yaitu revitalisasi dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Pemberdayaan koperasi dan UMKM dapat dilakukan melalui pertama, revitalisasi peran koperasi dan memperkuat posisi UMKM dalam sistem perekonomian Indonesia. Yang kedua, revitalisasi koperasi dan memperkuat UMKM dilakukan dengan memperbaiki akses UMKM terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan. Dan yang keempat, mengembangkan potensi sumber daya lokal. Baik, itu materi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om.